Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sehat-sehat kok? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai ya proses pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Oke. Satu orang pimpin doa. Mari maju. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dari malam hingga pada pagi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak mau belajar. Berkatilah kami supaya menjadi anak pandai dan taat padamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Biasa tepuk tangan dulu. Ya, semua ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Saya Pak. Apa? Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan Bulan. luar biasa masih ingat ya. Nah, Pak Guru mau tanya nih, kira-kira di rumah minum kopi tidak? Minum. Siapa yang pernah minum kopi? Saya. Nah, terus bisa tidak kamu buat kopi? Bisa. Bagaimana caranya? Taruh gula, taruh kopi, gelas, ambil sendok. Terus Taruh gula, taruh kopi, baru ada air panas. mana? Masak dulu air panas atau taruh kopi dulu? Masak air panas dulu ya. Baru itu siapkan kopi dan gula, taruh di gelas. Lalu masukkan air panas di masukkan dulu rata ya, baru Minum. ya. Terus nah, kamu tanya lagi, siapa tadi pagi yang bangun cepat-cepat? Saya. Ya. Nah, apa yang kalian lakukan setelah bangun pagi? Siapa satu orang? Ayo, satu orang. Ayo, kamu. Ayo, apa? Saya pagi setelah bangun pagi saya berdoa. Habis berdoa saya membersihkan ruangan tempat tidur saya. Oke. Habis itu saya pergi mandi. Setelah pergi mandi saya mengganti baju pakai seragam dan makan. Habis itu habis makan saya pamit kepada orang tua. Terus saya berangkat. Di dalam perjalanan saya ketemu dengan teman-teman. Ya. Habis kami sampai di sekolah, kami membersihkan ruangan halaman sekolah atau ruangan sekolah. Seperti itu. Habis itu kami akan belajar. Woi, luar biasa. Jadi itulah cerita Rofi ya pada saat sebelum ke sekolah. Dia bilang tadi bangun tidur dia berdoa dulu. Habis berdoa dia bersihkan tempat tidur, pergi mandi, habis pulang pergi mandi, dia ganti baju pakaian, ya, sampai itu dia sarapan pagi, panggil orang tua ke sekolah, membersihkan halaman sekolah sebagai tebutan luar biasa. Ya? Nah, hari ini sebelum kita belajar kita nyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya. Ya bisa? Ayo kita nyanyi sama-sama berdiri. Ya. Indonesia.
kecerdasan artifisial. Ada yang tahu tidak? Belum ada ya? Oke, kita belajar sama-sama. Lihat di depan. Nah ya, lihat di depan. Kamu duduk maju lagi. Nah, apa itu coding? Ya, kita lihat sama-sama di depan. Coding adalah mata pelajaran yang mengajarkan cara berpikir logis, sistematis, dan kreatif melalui penulisan perintah. Terus, ya, apa itu kecerdasan artifisial? Kalau disebut dengan itu AI, A dan I, AI. Jadi A itu artificial intelligence. Kalau diartikan bahasa Indonesia, kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian pergi di Google itu, ya cari perintah apa saja. Misalnya cara menanam pohon jambu, klik di AI muncul sudah. Nah itu kita belajar hari ini ya tentang kecerdasan buatan. Ya, oke. Nah kecerdasan artifisial itu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Jadi dia seperti manusia itu ya komputer itu mencari jawaban sendiri. Ya, dengar ya? Oke. Lalu apa perbedaannya? Ya kalau coding itu berarti manusia memberi perintah kepada komputer. Sedangkan AI ya berarti komputer belajar sendiri dari data dan pengalaman sehingga bisa berpikir seperti manusia. Apa yang kita perintahkan? Ya, baik dalam kesehatan, ilmu bisnis, kita cari di situ, ya perintahkan dia, ya dia akan menjawab seperti manusia, mengolah data sendiri seperti manusia. Nah, pernah tidak kalian main game? Pernah. Pernah tidak kalian main YouTube? Nah, itu yang disebut dengan ya AI ya dalam dunia komputer. Ya. Baik, contohnya apa? Kecerdasan artifisial dalam hidup sehari-hari. Nah, contohnya coba perhatikan. Google Translate. AI mengambil bahasa, menerjemahkan dengan cepat. Misalnya ini, misalnya kalian tahu bahasa Inggris, makan. Nah, buka sudah di Google Translate juga. Bahasa Inggrisnya apa makan? Bisa dijawab oleh Google itu. Itu namanya ya kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan buatan seperti berpikir manusia. Ya, ada asisten suara, ya kamera HP, ya kamera HP itu ya mobil tanpa supir bisa. Ya, dia mendeteksi ya benda-benda sekitar karena diatur kecerdasan seperti manusia. Ya, itu makanya kita belajar hari ini ya. Lalu ya, materi hari ini adalah berpikir komputasional. Ada yang tahu tidak apa itu komputasional? Baik, kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita belajar tentang materi berpikir komputasional, ya sebaiknya kita ketahui dulu tujuan yang harus kita capai dalam pelajaran hari ini ya. Coba perhatikan. Tujuan yang kita harus capai dalam materi ini adalah peserta didik kalian itu peserta didik dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, menemukan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi ada 4 ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Baik, kita langsung ke materi ya. Nah, contoh sederhana. Ya, coba perhatikan. Contohnya apa, Pak? Misalnya kalian membuat teh manis. Kamu akan berpikir seperti apa langkah-langkah membuat teh manis? Ya. Nah, contohnya apa? Rebus air,
Masukkan teh ke dalam gelas, tuangkan air, tambahkan gula, aduk rata. Ini adalah contoh algoritma sederhana urutan atau langkah untuk mencapai tertentu. Jadi, kamu sedang berpikir komputasional. Komputasional itu cara memecahkan suatu masalah. Itu nama berpikir komputasional. Sedangkan langkah-langkah urutannya, lihat sini. Langkah-langkah urutannya, ya, langkah-langkah urutan membuat teh manis tadi itu namanya algoritma. Ya. Nah, untuk memecahkan masalah ini cara urutannya disebut berpikir komputasional. Nah, selain ini, ya, membuat teh manis, kira-kira apa lagi kegiatan di rumah yang kita lakukan untuk menentukan langkah-langkah? Kegiatan apa? Selain dari membuat teh, apa? Membuat apa lagi? Membuat kopi juga. Apa lagi? Termasuk tadi yang kamu ceritakan tadi, Novi, dari rumah, mandi dan sebagainya itu adalah langkah-langkah. Itu algoritma bagaimana memecahkan suatu masalah. Ya, mengurutkan suatu masalah itu A sampai Z itu namanya algoritma. Iya. Nah, sekarang aku bertanya. Tadi sudah Rofi bilang saya membersihkan lingkungan sekolah, Pak. Iya kan? Iya. Nah, kira-kira apa yang kamu bersihkan tadi, yang kamu dapat di halaman sekolah? Ayo, siapa? Daun kering. Daun kering. Apa lagi? Plastik mie. Botol minuman. Apa lagi? Ada tidak untuk rokok? Kayu. Untuk rokok tadi ada yang bilang ada yang buang di halaman sekolah. Jadi dari semua kegiatan tadi, jenis-jenis sampah itu, bisa tidak kalian memetakan sampah ini masuk di organik, sampah ini di sampah residu atau sampah anorganik? Bisa tidak? Belum bisa. Baik, kalau begitu kalian harus simak video. Ya, video bagaimana menyortir sampah. Ya, memilah sampah seperti kalian tadi. Perhatikan di sini. Oke? Dengar baik-baik, harus fokus. Harus catat. Sebentar aku tanya. Harus catat poin-poin tadi. Sebentar. Ya, catat saja poin-poin di belakang. Ya, catat poin-poinnya. Aku tanya sebentar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di vlog Pipi dan Lala. Hari ini kita mau room tour di kamar Lala. Yuk langsung aja kita lihat kamarnya. Oke teman-teman, ini kamarku. Di sebelah sini ada waduk. Kok berantakan lah? Iya nih ternyata. Ya udah yuk, kita bersih-bersih aja sekarang. Ya. Tada! Sekarang kamarku udah rapi. Tinggal barang-barang yang aku pakai nih, harus kita buang. Banyak juga ya sampahnya. Kita langsung buang di luar aja ya. Tadi aku lihat ada tempat sampah. Yuk kita keluar. Kok warnanya ada banyak ya lah? Apa bedanya nih? Ya juga ya, kenapa tempat sampahnya warna-warni ya? Ayo, kalian lagi vlog tentang apa nih? Pasti ada kakak. Tadi kita lagi bersih-bersih kamar Lala. Terus sekarang kita bingung mau buang sampah di tempat yang mana. Iya kak, tempat sampahnya ada banyak, terus beda warna lagi. Oh, ini artinya kalian harus memilah berdasarkan jenis sampahnya. Tapi ada aku lihat ada warna lain kak, bukan merah kuning hijau, tapi kadang biru, oranye, hitam. Yang penting kita harus perhatikan tulisan di tempat sampahnya ya. Sampah itu bisa dibagi jadi beberapa jenis. Yang paling umum adalah sampah organik, daur ulang, dan residu. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup seperti manusia,
hewan, maupun tumbuhan. Biasanya, sampah organik ini mudah terurai secara alami. Oh, contoh sampah organik berarti kulit pisang, sisa sayur, gitu ya Kak? Betul, sampah jenis ini juga bisa dijadikan pupuk kompos loh. Caranya mudah. Oke, sebelum Pak Guru ke sampah daur ulang dan residu. Poin apa yang kalian catat tadi sampah organik? Apa jenisnya? Sampah organik. Kulit pisang, sisa makanan, apa? Daun kering termasuk sampah organik tidak? Termasuk. Terus apa lagi yang kalian tangkap tadi? Nah, kalau sampah organik ini mudah busuk atau tidak? Mudah terurai. Nah, kira-kira sampah organik jenis sampah organik ini, ya, jenis sampah organik ini untuk apa? Kalau dia pembusukan untuk apa nih? Bisa untuk apa manfaatnya? Untuk bisa menjadi pupuk kompos. Kita dulu. Nah, kira-kira tadi kalian di halaman sekolah kalian pungut tidak sampah tadi, sampah organik? Pungut. Kamu buang di mana sampahnya? Ayo, buang di mana? Di tempat sampah. Ya. Nah, oke, ingat pupuk jenis organik ini pupuk yang bisa menyuburkan tanaman. Ya. Jadi kalian kalau ada pupuk seperti ini, kasih pisah sudah di tempatnya. Ketika kita, yang lalu kita buat bedeng sayur. Nah, pernah tidak kalian ambil pupuk ini digunakan untuk bedeng sayur? Karena di mana ambilnya? Biasanya ambil di mana? Di bawah pohon kesambi. Kenapa di bawah pohon kesambi? Karena daun yang gugur itu mengendap lama-lama dan terurai sendiri hancur. Ya, itu jadi pupuk sudah mengemburkan tanah, ya. Nah, mineralnya baru kita tebarkan ke bedeng sayur supaya sayur apa tadi? Oke, yang kedua kita lihat. Dan bisa dilakukan di rumah. Wah, keren. Terus ada sampah apa lagi Kak? Selain itu. Selain itu, ada juga sampah daur ulang, yaitu sampah yang berasal dari bahan anorganik tapi masih bisa didaur ulang seperti kardus, kaleng, kertas, dan lain-lain. Sampah jenis ini bisa ditabung ke bank sampah untuk menambah uang jajan kalian loh. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas jenis sampah organik. Sekarang sampah daur. Nah, jenis apa? Seperti apa? Kardus. Apalagi? Botol minuman. Plastik bilang tadi. Sedotan. Nah, kaleng. Nah, pertanyaan Pak Guru. Bisa terurai tidak? Bisa busuk atau terurai tidak sampah jenis ini? Bisa terurai atau busuk tidak? Tidak, Bu. Tidak bisa terurai. Nah, bisa dimanfaatkan tidak? Atau bisa didaur ulang tidak ini sampah ini? Bisa. Banyak sekali orang-orang yang membuat kreativitas. Misalnya botol, bikin tempat pot bunga, kan bisa dimanfaatkan ya? Namanya daur ulang itu bisa dimanfaatkan. Nah, atau kita bisa jual kembali. Ya. Dengar ini. Profil lihat Pak Guru sini. Ya. Bisa digunakan kembali. Ya. Kita kalau ada mas-mas yang lewat itu, ayo siapa yang simpan botol, ayo ditimbang. Ya, bisa menambah uang jajan tadi. Ya kan? 1 kilo berapa yang penting kalian kumpulkan. Ya. Oke? Lanjut. Caranya, kalian perlu mencari bank sampah terdekat di kota kalian. Lalu, mendaftar menjadi anggota. Setelah itu, bawa sampah kalian yang sudah dipilah ke bank sampah dan petugas di sana akan mencatatnya. Lumayan banget ya. Bisa ngumpulin uang jajan dari sampah. Betul! Nah, terakhir ada juga yang namanya sampah residu, yaitu sampah yang sulit didaur ulang dan biasanya dibuang ke TPST. Karena sulit didaur ulang, jadi kita harus berusaha mengurangi sampah residu ya. Jadi sekarang kalian berdua sudah tahu ya cara membedakan sampah-sampahnya. Coba yuk!
Nah, ini sampah apa namanya tadi? Kasih besar, sampah apa ini? Sampah residu. Kamu nonton, perhatikan baik ya. Nah, sampah residu. Kenapa dikatakan sampah residu? Apa contohnya? Tadi yang dicatat. Ayo, Dela. Apa contohnya tadi? Sampah residu. Contohnya apa? Sampah residu. Ulang lagi. Kau catat. Sampah yang sulit didaur ulang dan biasanya dibuang ke TPST karena sulit didaur ulang. Lalu mendaftar menjadi anggota. Setelah itu, bawa sampah kalian yang sudah dipilah ke bank sampah dan petugas di sana akan mencatatnya. Lumayan banget ya. Bisa ngumpulin uang jajan dari sampah. Betul. Nah, Catat. terakhir ada juga yang namanya sampah residu, yaitu sampah yang sulit didaur ulang dan biasanya dibuang ke TPST karena sulit didaur ulang. Kira-kira dari gambar tadi apa yang kamu lihat? Kamu lihat? Apa yang kamu lihat kemarin? Untuk rokok, tisu basah, sedotan. Ya, itu popok ini cara keluar di sana. Nah, itu kain, ya. Ya toh? Kenapa ini dikatakan residu tidak bisa? Ya, didaur ulang tidak bisa. Siapa membeli caranya orang? Ya, puntung rokok siapa? Tidak hancur dia, karena di ujung puntung rokok itu ada semacam kain ya, tidak hancur, iya kan? Tidak ada yang beli puntung rokok. Susah sekali terurai. Nah, itu disebut dengan sampah residu. Ya, kain-kain itu residu namanya. Tidak bisa diolah, tidak terurai, tidak juga ada yang beli. Cara bagaimana menghancurkannya? Menanam, tanah kubur. Oke. Satu lagi. Kalau sampah-sampah ini menumpuk satu tempat, ya bisa apa? Menumpuk satu tempat. Ya, bisa banjir. Misalnya kita buang sembarangan sampah, di selokan atau di sungai tumpuk banyak, bisa banjir, tersumbat. Nah, tetapi kalau belajar hari ini kalian sudah belajar menyortir sampah, ada sampah organik, ini sampah residu, ini sampah daur ulang. Nah, kira-kira kalian pilih sampah yang mana yang menghasilkan uang? Sampah mana yang menghasilkan uang tadi? Sampah mana yang menghasilkan uang tadi? Daur ulang. Sampah daur ulang. Kenapa daur ulang? Bisa dimanfaatkan sebetulnya botol bekas, botol minuman. Bisa isi bensin juga dia, iya kan? Nah, jadi kalau botol kosong, kalian butuh beli bensin tidak ada tempat wadah, bisa manfaatkan. Atau bisa buat pembunga. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Sudah paham tidak? Sudah. Oke, nanti kalau ada sampah di halaman sekolah, kasih pisah sudah. Kalau ada botol, simpan botol. Karena ini bermanfaat, bisa didaur ulang. Nah, kalau ada sampah daun, simpan di tempat daun. Kalau ada yang butuh rokok atau ada ini kain, apa semua, ya kain, terus popok, ini dimasuk di dalam sampah residu. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kira-kira kalian di rumah pernah tidak membuat jus? Jus mangga, ya, jus jeruk, pernah kan? Pernah. Siapa yang bisa? Ayo, langkah-langkah seperti apa? Algoritma seperti apa? Membuat jus. Ayo. Atau es batu, terus, satu buah, oke. Terus mencampur, ya. Setelah itu di blender, kalau ada blender dicampur, minum. Kenapa? Supaya variasi di punya rasa. Ya.
membuat jus buah naga yang enak dan segar. Siapkan bahan-bahannya. Satu. Satu buah naga, potong-potong. Gula pasir 5 sendok makan. Susu kental manis secukupnya. Air putih 250 ml. Siapkan semuanya. Pertama, masukkan es batu. Ini es batu. Dua. Kedua, Dua. masukkan buah naganya. Tetap. Tiga lagi. Dua. Tiga, masukkan gula. Tiga. Keempat, lalu masukkan susu. Kelima, masukkan airnya. Tutup rapat blendernya. Nyalakan blender. Oke, dengar baik-baik. Nah, algoritmanya tadi bagaimana susunannya? Pertama, masukkan apa? Siapkan apa? Es batu. Yang kedua, naga. Ketiga, oke, terus masukkan susu, air putih, terus di blender. Habis itu setelah blender, campur. Nah, ini yang disebut dengan algoritma tadi. Susunannya ya. Ya, susunannya, urutannya. Nah, selain dari ini membuat jus mangga, ada tidak? Jus naga, ada tidak buah naga di rumah? Ada tidak buah naga di rumah? Ada. Hah? Ada. Buah mangga? Ada. Buah apa lagi di rumah yang ada? Jeruk. Buah jeruk. Nah, kalau seperti itu, bisa gunakan cara seperti ini untuk membuat jus. Ya. Tahu tidak langkah-langkahnya tadi? Ya. Apa yang kita persiapkan kalau buat jus? Pertama, es. Yang kedua, Naga. jangan buah naga lagi. Ya misalnya jeruk ya, jeruk sudah. Yang ketiga, gula. Dan seterusnya. Setelah itu di blender. Baru dituangkan ke gelas, baru minum. Nah, inilah ya yang disebut dengan algoritma. Kita harus berpikir secara komputasional bagaimana membuat jus yang enak itu, bagaimana caranya. Itu berpikir komputasional. Oke, baik. Pak Guru jelaskan lagi. Jadi ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Ya, pertama berpikir ya komputasional dekomposisi. Apa dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Terus yang berikut algoritma. Apa algoritma? Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Terus ada abstraksi, menyederhanakan masalah jadi inti. Yang terakhir adalah generalisasi atau mencari pola, mencari pola atau solusi umum. Baik anak-anak, ya kita akan mengerjakan tugas ya. Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Sebelum itu, Pak Guru membagikan tugas lihat sini. Ke sini ya. Sebelum Pak Guru membagikan tugas LKPD, ini kerja kelompok. Ya, kerja kelompok 5
Ya, harus didiskusikan ya bersama teman kalian untuk bagi kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum mengerjakan, kalian lihat rambu-rambu urutan. Di sini Pak Guru sudah membuat ya situasi yang harus diskusi bersama dengan langkah algoritma. Satu, masak beras jagung. Ada beras jagung di rumah tidak? Ada. Oke. Terus menanam singkong. Bisa? Oke. Membuat jus mangga, memasak nasi goreng, menanam pohon tomat, membersihkan ruang kelas. Jadi kalian pilih salah satunya dan tidak boleh sama. Kelompok A, B, C, pilih. Iya? Bisa? Oke, Pak Guru bagikan LKPD. Kerja kelompok harus diskusikan sama-sama. Ya. Oke, lihat soal dulu. Lihat soal. Ya, tentukan salah satu. Nah, pilih. Sudah pilih? Sudah. Oke, lihat dulu. Sudah? Kamu pilih apa? Yang ini? Memasak nasi goreng. Masak nasi goreng. Yang ini kelompok C? Nasi Oke, baik. Dari masing-masing yang sudah pilih, masalah yang kamu pilih ini, membuat algoritma. Nah, berikut. Ya. Hasil diskusi. Ya, ada 3 pertanyaannya dan langkah-langkahnya. 1, lihat kelompok. Situasi yang dipilih apa? Tadi sudah dipilih ya? Ya, sudah dipilih masing-masing. Apa masalahnya? Lalu apa tujuannya? Nah, terus yang berikut, dari masalah yang kita pilih, bagaimana langkah-langkahnya membuat itu masalah tadi. Misalnya nasi goreng, bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng? Atau membuat jus, bagaimana langkah-langkah membuat jus? Bisa? Bisa. Oke, 5 menit kerja selama. Ya, ayo kerja sudah. Diskusi. Kerjasama, diskusi. Catat ya, kerjasama. Tidak boleh, harus diskusi kerjasama. Oke. Sudah? Oke, baik. Nah, sebelum kalian ini harus dipresentasikan ya, tanggung jawabkan masalahnya apa,
Nah, kelompok mana dulu yang presentasi pertama? Angkat tangan. Oke, aduh, maju. Bawa hasil diskusi kelompok, maju. Cepat. Maju di sini. Dengar, kelompok yang lain dengar. Kalau ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian, maka boleh angkat tangan salah pak atau harusnya begini. Ya, dengar itu. Nah, fokus dulu. Karena kalian sudah selesai, maka fokus pada hasil presentasi teman ya. Hasil presentasi teman. Dengar tidak kalian teman baca? Ya, ini. Jadi tadi kelompok A memilih ya situasi yaitu memasak nasi jagung ya, nasi jagung. Pernah tidak kalian memasak nasi jagung? Pernah kan? Pernah tidak di rumah makan nasi jagung? Pernah. Hah? Pernah. Oke. Tadi temannya sudah mengurutkan langkah-langkah membuat nasi jagung. Nasi jagung. Sama tidak pemahaman kalian dengan urutan yang dibacakan teman? Apa yang tidak? Hah? Sama tidak? Oke. Baik, kalau sama tepuk tangan dulu. Kelompok B maju. Kelompok B. Masa kasih besar supaya teman-teman bisa dengar. Jangan kecil suaranya. Besar. Hasil diskusi kelompok kami. Oke. Situasi yang dipilih memasak nasi goreng. Apa masalahnya? Ingin membuat makanan sederhana yang enak. Itu nasi goreng. Oh, dengar sana nasi goreng. Sisa nasi semangat. Apa tujuannya? Menghasilkan nasi goreng yang lezat dan siap dimakan untuk sarapan. Langkah-langkah algoritma. Langkah 1, siapkan semua bahan: nasi, bawang merah, bawang putih, telur, garam, kecap, minyak goreng, sayur, dan bahan tambahan seperti ayam atau susu. Langkah 2, kupas dan timbang halus bawang merah dan bawang putih. Langkah 3, panaskan minyak goreng di wajan. Langkah 4, tumis bawang merah dan bawang putih hingga halus. Langkah 5, masukkan telur, orak-arik hingga matang, lalu tambahkan nasi dan bahan lainnya. Langkah 6, tambahkan garam dan kecap, aduk rata hingga semua bahan campur dan matang, tambahkan pemasak. Oke.
Dengan tidak tadi, teman apa yang dipilih tadi? Membuat apa? Apa? Memasak nasi goreng. Pernah tidak kalian memasak nasi goreng di rumah? Pernah. Langkah-langkah algoritma yang dibacakan kelompok B ini sama tidak pemahaman kalian? Sama. Kalau tidak, Pak Guru tanya lagi apa yang masalahnya apa? Apa bedanya? Ya? Sama tidak? Sama. Kalau sama tepuk tangan dulu. Giliran kelompok C. Kelompok A, kelompok B dengar situ. Ya kalau salah langkah-langkahnya bantah dia. Kasih masukan, jangan bilang salah Pak. Apa salahnya kalau diam saja? Ya kan? Kalau ada beda dengan nama kalian, apa bedanya? Kalau sama, ya sama saja. Kasih besar lagi, saudara. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Situasi yang begini, menanam singkong. Apa masalahnya? Ini menanam singkong agar bisa tumbuh dan menghasilkan umbi yang banyak untuk bahan makanan. Apa tujuannya? Menumbuhkan singkong dan menghasilkan serta berproduksi. Apa langkah algoritma? Langkah 1, siapkan batang singkong, stek, campur pupuk dan bahan tanaman yang tumbuh serta terkena sinar matahari. Langkah 2, bersihkan lahan dari bubuk atau batu dan perlukan tanaman yang campur. Langkah 3, buat lubang tanaman sedalam sekitar 10 sampai 15 cm dengan jarak antar lubang sekitar 1 meter. Langkah 4, potong batang singkong sepanjang 20 sampai 25 cm. Pilih yang sehat dan tidak busuk. Langkah 5, tancapkan batang singkong ke dalam lubang dengan posisi miring atau tegak. Lalu timbun dengan tanah dan padatkan sedikit. Langkah 6, siram tanaman di sekitar batang agar lembab dan membantu pertumbuhan akar. Langkah 7, lakukan perawatan rutin seperti penyiraman saat tanah kering, memberi pupuk organik dan membersihkan rumput. Langkah 8, setelah sekitar 7 sampai 10 bulan, tanaman singkong siap dipanen saat daunnya mulai kuning dan batangnya mengeras. Langkah 9, cabut batangnya perlahan dan ambil singkong dari dalam tanah. Oke, terima kasih. Nah, Pak Guru tanya, yang dipilih situasi dipilih apa tadi? Menanam tahu singkong? Enggak orang hidup singkong. Lu iya. Pernah tanam lu iya tidak? Pernah. Langkah-langkah yang dibacakan oleh teman tadi sama tidak dengan pemahaman atau yang dilakukan kalian menanam singkong? Sama ya? Kalau sama, tepuk tangan. Oke, duduk kembali. Nah baik, tadi semua yang dibacakan kalian hasil diskusinya, ya dengan sini. Yang dibacakan kalian semua itu urutannya, langkah-langkah. Itu yang disebut dengan algoritma, ya, langkah demi langkah secara sistematis. Sedangkan berpikir bagaimana cara menyelesaikan langkah-langkah itu disebut dengan berpikir komputasional. Paham ya? Oke, baik kita refleksi. Ya, dari belajar tadi. Apa manfaat menggunakan prinsip berpikir komputasional? Apa manfaatnya tadi? Supaya apa kita berpikir tadi? Supaya bisa mencari solusi, dapat memecahkan masalah. Dapat apa tadi? Memecahkan masalah dan mencari solusi. Itu kalau kita menggunakan prinsip komputasional. Dari semua masalah itu, ya. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara memecahkan masalah itu. Berpikir itulah yang disebut komputasional. Ya. Terus langkah-langkah membuat atau langkah-langkah menanam singkong. Nah, itu urutannya disebut algoritma. Ya. Terus kapan kita pakai dalam kehidupan berpikir ini? Kapan kita pakai? Ya, dalam kehidupan. Ya, dalam situasi ya ada persoalan yang harus dipecahkan secara pikiran komputasional, itu yang kita gunakan
berpikir kompon. Kalau ada masalah mencari solusi, nah kita menggunakan berpikir komputasional ya. Oke, sekarang kalian sudah kerja kelompok. Pak Guru memberikan apresiasi kepada kalian karena apa yang kalian kerjakan luar biasa, ya sesuai ekspektasi Pak Guru. Tepuk tangan dulu. Nah sekarang Pak Guru lagi ya memberikan LKPD mandiri masing-masing. Jadi agak jauh duduknya. Bukan kerja kelompok lagi. Ya, tulis nama sendiri, jangan buat kelompok. Tulis nama masing-masing, ya. Kerja masing-masing ya. Oke. Tulis. Lihat di situ LKPD. Tujuannya dalam peserta ini mampu menyusun langkah-langkah algoritma dengan mengikuti petunjuk arah dan grid, mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil dari urutan langkah atau algoritma desain. Nah, di situ coba perhatikan, anak-anak, coba perhatikan. Nah, ini di sini, ya, ada cerita peta harta karun Kapten Lilo. Dengar dulu, dengan petunjuknya. Kapten Lilo kehilangan peta harta karun di Pulau Angkel. Untungnya ia masih ingat bahwa harta karun terkubur di titik X. Ya, dan sebuah peta berbentuk garis 10x4. Ya, kamu siswa diminta membantu Kapten Lilo menemukan rute paling tepat agar tidak terjebak dalam rawa batu atau lingkaran misterius. Ini gambarnya. Nah, lihat sini gambarnya. Posisi Kapten Lilo di sini. Nah, kita diminta bagaimana ya melewati rawa, lingkaran misterius, babatuan. Nah, kita sebagai siswa bagaimana membantu Kapten Lilo sampai di titik X ini. Peta harta karun ya. Kalau kita lewat di sini pasti kita tidak bisa lewat karena ada rawa. Nah, untuk melewatinya kita gunakan kode ini ya. Kode instruksi ini. Kalau maju pakai anak panah ke sana, kalau ke sini. Kalau menurun kaki anak panah menurun. Ya. Kira-kira bagaimana langkah kalian tulis di lembar LKPD masing-masing? Bikin anak panah, ya langsung buat anak panah ya. Nah, sampai di sini bagaimana caranya supaya sampai di sini tidak melewati batu, apalagi rawa atau lingkaran ya misterius. Silakan kerja. Waktu 3 menit. Tulis nama. Setelah itu dikumpulkan dengan tugas pertama tadi di Pak Guru kasih nilai sebentar. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham semua? Sudah paham cara kerjanya? Sudah. Oke, cepat. Yang sudah langsung kumpulkan di sini. Sekalian tugas kelompok ya. Oke. Ya. Mantap. Oke. Duduk. Oke, terima kasih. Baik. Tadi kerja kelompok sudah, kerja mandiri dia menemukan harta karun sudah.
Pak Guru lihat luar biasa. Kalian memahami apa yang jadi perintah ya, dari tugas ini. Tepuk tangan untuk tugas ini. Nah, kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri dulu. Berdiri. Ya. Pak Guru minta kalian menulis bilangan menggunakan jari. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, sekarang bukan jari lagi. Menulis bilangan dengan anggota badan atau kepala. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Baik, duduk kembali. Nah, tadi kita sudah melewati proses pembelajarannya. Ya, sebelum Pak Guru akhiri atau menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin tanya dulu. Kita simpulkan materi tadi ya. Jadi kalau belajar algoritma, kita bisa menyelesaikan apa? Masalah dengan teratur dan efisien. Terus yang kedua, ya, kira-kira ini pertanyaan nih, ya, kira-kira hal baru apa yang kalian belajar hari ini? Kita belajar tentang apa tadi? Ayo, kita belajar tentang apa tadi? Tentang membandingkan dan mengurutkan dengan. Yang ini hari ini, kita belajar apa hari ini? Tentang apa? Tentang mencari permasalahan sehari-hari lain. Mencari sehari-hari. Dan apa lagi yang tadi? Yang pertama tadi? Sampah, kita sampah tidak? Sama. Apa lagi? Tentang apa? Ya, membuat jus. Apa lagi tadi? Membuat kopi. Terus apa lagi? Berpikir komputasional. Belajar tentang algoritma. Ulang, belajar tentang apa hari ini? Mencari permasalahan sehari-hari lainnya di rumah. Terus apa lagi? Coba. Jus. Apa lagi? Berpikir apa tadi? Komputasional. Ya. Mengurutkan secara algoritma. Jadi baik, sebelum kalian pulang atau keluar main ya, Pak Guru tugaskan kalian untuk mencari permasalahan, ya. Permasalahan apa di rumah. Jadi nanti kita bahas sama-sama lagi ketika belajar tentang coding, ya. Tadi kita belajar tentang sampah organik, ya, anorganik, terus memilah sampah lagi residu. Apa urutannya secara algoritma seperti apa? Ya, mengurutkan seperti membuat jus. Nah, sekarang Pak Guru tugaskan kalian, kira-kira masalah apa yang di rumah yang perlu kita selesaikan, berpikir secara komputasional dan melakukan atau mengurutkan dengan menggunakan algoritma. Bisa? Nah, jadi nanti besok pembelajaran coding lagi dan KA, Pak Guru tanya kembali apa masalah di sana, kita selesaikan sama-sama di sini, ya. Bisa? Tepuk tangan dulu. Oke, Pak Guru akhiri perjumpaan kita dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih banyak ya, sudah kita bersama-sama belajar hari ini, dan kalian boleh keluar main, ya.